Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Adanya peningkatan pendapatan ini mensejahterakan para pengusaha dan rakyatnya yang ada di sekitar kami. Allahumma Jaminan media perkebunan atau yang mewakili para narasumber, hadirin dan bapak sekalian. Saya mengira aktif di perkebunan dan di sini banyak sekali anggota kami, ya, P3PI. Saya kebetulan yang mau berbagi metode pengendalian Derma di perkebunan salah satu. Diharapkan simposium ini dapat menarik benang merah yang bisa diimplementasikan dan dikendalikan dalam penyakit serangan pada Derma jika dilaksanakan oleh pemerintah. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan serius, maka berdampak negatif pada perekonomian, pada bisnis kita dalam mengembangkan kelapa sawit, baik Wabi, Direktur Sawit dan Palma, yang terhormat Direktur Utama BPDPKS atau mewakili, yang Direktur Perlindungan dan Pelatihan Perkebunan, beliau juga Tanjung. Nah, kemudian yang kami hormati, ini ada Pak mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hadirin yang terhormat, industri yang sangat besar, tantangan yang dihadapi juga cukup besar, tantangan dari luar negeri, kampanye negatif di UDR. Selain itu ada tantangan teknis yang harus segera diantisipasi, seperti perubahan iklim dan dana darurat. Hadirin yang terhormat, data perusahaan perkebunan yang terkena saat ini belum ada yang lengkap, belum ada nyata dan komitmennya untuk bersama-sama melakukan pendampingan dan pembinaan untuk penanganan Ganoderma pada tanaman kelapa sawit ini. Saya yakin program-program yang mendorong peningkatan produktivitas pengembun kelapa sawit rakyat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, meridhoi dan membimbing kita dalam semua kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kami berharap Yang paling meriah untuk ketua umum sebagai finance kita. Atau diisi dengan 3 orang narasumber, kita akan bahas sejenak kurang lebih 15 menit. moderator di sini, mudah-mudahan diberi kelancaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang akan tampil untuk sesi pertama ini adalah Bapak Badus panggilannya. Menyelesaikan pendidikan S1-nya budidaya pertanian dari Universitas Blasman. Hormati Bapak Dirjen Perkebunan yang diwakili oleh Bapak Direktur Sawit dan Aneka Palma tadi Pak. Yang tentunya yang saya hormati para ketua sawit kita, para pegawai kelapa sawit 2000 hingga 2020 dan masuk sekarang kita masuk masa 2020 hingga saat ini kita dimasuk rumah nantinya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Siti Rahma dari PT Sawit Sumber Masarana. Izin bertanya Pak terkait penjelasan tadi yang di Polimbun menjelaskan. Direktorat Perlindungan Tanaman itu sudah lama ya untuk perkebunan. Dan Ganoderma juga sehingga saya sudah lama sekali ada di lapangan. Dari paparan tadi ada 2 hal yang cukup menarik ya kami simak tadi. Yang pertama itu adalah mengenai pendataan ya, pendataan Ganoderma. Kalau kami rasakan itu tadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak dan tim itu cukup banyak ya. Penggunaan bibit unggul yang tahan atau pemedium tahan, kemudian aplikasi agen hayati dan pemeliharaan bibit yang secara terstandar, jadi menggunakan agen hayati sehingga memperkuat dari tanaman itu.
atau memang sudah ada bibit yang terserah atau untuk persiapan untuk koordinasinya. Ini masih rencana inisiasi kerjasama antara kami dengan PD Sampurna. Saya lanjut. Iya. Baik, saya masuk di poin strategi kedua, ada strategi Data dulu pertama, mungkin tadi pemerasaran sebelumnya menyampaikan bahwa data serangan di perkebunan swasta ini belum tersedia. Saya kira mungkin karena belum ada koneksi yang erat barangkali dengan yang cukup. Mungkin ini bisa menjadi bahan genetik untuk mencari genetik-genetik yang tersisih ke depan. Nah, jadi ini barangkali ada sedikit masukan dari kami. Nah, jadi kuncinya adalah berapa persen? Sebarannya kurang lebih sekitar 92%, Pak. Coba kita bayangkan bagaimana susahnya mengendalikan ini. Jadi pada waktu tahun 2016 kita memutuskan untuk mengadakan replanting secara utuh. Jadi dalam proses replanting ini, program pengendalian hama terpadu ini kita kerjakan baik dengan menggunakan benih toleran dan derma, bukan tahan itu. Nggak ada yang tahan. Karena kalau orang yang terkait kepada harganya, baru penerapan BBM, secara umum ini masih bias. Jadi kalau kita katakan BBM itu masih bias, kebanyakan perkebunan itu selalu mencari cost terendah. Kita sebetulnya tadi itu kejadian penyakit atau ganja itu kan barang lama, produk lama. Cuma karena kami karena lahan juga nggak terlalu luas, 200.000 hektar gitu. Kemudian teman-teman di tempat lain, kita biasanya terbiasa kerja sendiri-sendiri itu. Jadi kalau kita lihat secara internal saja tidak global itu, karena kita terbiasa bekerja sendiri-sendiri itu. Satu kebijakan untuk Indonesia. 5 hari. Biodiesel, nah sebenarnya kenapa dana yang sudah di biodiesel, pertanyaannya siapa yang mau meneliti kan itu, karena ternyata dari jumlah peneliti yang masuk 40 judul dari 3.009, berarti cuma 12%, ya. Bukan menghilangkan ya, tapi mengelolanya sampai sedemikian rupa tidak terlalu membahayakan lagi buat perkebunan kelapa sawit kita. Tapi penelitian tidak banyak gunanya kalau tidak diaplikasikan. Penelitian itu hanya dimengerti oleh para peneliti. Banyak tuan-tuan kebun ini nggak mengerti penelitian atau tidak ada waktunya untuk membaca. Pak Tony, terima kasih. Kami siap untuk menjadi pilot project pengendalian Ganoderma di Jambi. Yang pertama kami sampaikan bahwa pemetaan lokasi, Pak, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bagus, kita ada UPPT, ya. Jadi sebenarnya kami sangat senang dengan hal riset. Terutama saya sendiri juga sangat menyenangi. Tadi dari BRIN juga ada yang menyajikan terkait Casper 9 dan lain-lain. Itu juga kami pergunakan sejak ada teknologi itu. Masukan kepada BPDB PKS. Ini kan kami di sini kan semua ada pelaku di bidang sawit. Jadi otomatis terutama hari ini mengenai Ganoderma. Itu lebih baik satu provinsi benar-benar daripada seluruh Nusantara kita berharap. Ya. Jadi ada satu tempat yang semua kita praktekkan, mulai trichoderma, mycorrhiza, benih unggul, benih tahan. Nah, untuk blok 28 pada generasi ketiga itu yang warna biru, itu serangan Ganoderma sudah tinggi sekali. Nah, begitu kita replanting sangat tinggi, tetapi begitu kita replanting dan kita tanam dengan material yang NPK, itu serangan jauh lebih ringan, rendah, jadi infeksi jauh lebih rendah. Jadi kita lihat fungsi. Jadi ketika kita bisa mempertahankan populasi per hektarnya itu saja tentang material seperti itu NPK
oregano. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, Pak. Jadi sudah seringkali kami. Masalah toleransi kecambah tadi Pak ya, tolerannya. Jadi kira-kira ada nggak Pak ya batasan sampai kapan dia toleran? Kira-kira apakah tadi kan dijelaskan bahwa untuk seleksi M3 ini dia ada screening di lapangan, DXP di lapangan gitu kan Pak ya. Nah pertanyaannya apakah bibit tersebut selain di screening di lapangan ada campuran? Ya, jadi gini, untuk langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan jika kita menggunakan material Bapak ya, contohnya ya, Bapak sudah banyak melakukan survei research terhadap kebun Bapak sendiri. Jadi pengalaman Bapak itu apa langkah-langkah yang paling baik untuk mempersiapkan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Agent namanya Streptomyces. Okey, kemudian next slide. Okay, for now implement 3 times applications. One in the small nursery at 3 months old, and all are subsoil. Streptomyces itu aerobic fungi. Oke. Pertanyaan saya, how long the product can survive in the packet, because the fungi is aerobic, then how long it will survive? And also kekurangan di dalam, ya. Jadi biasanya kita rekomendasikan kepada kami punya klien, customer kami supaya menggunakan produk ini dalam 6 bulan pertama, asal dia masih dalam keadaan yang kuat. Yang kedua adalah tadi 3 tahun sekali gitu ya. Nah, terus tadi di trial ada yang tidak sukses juga gitu, ada benih di lahan gambut. Kemudian untuk bisnis ini apakah cocok mengendalikan hanya basal stem root atau bisa juga untuk upper stem root? Karena di lahan kami mungkin beberapa indikasi itu yang upper stem root. ini just hasil penelitian dari dan sudah diproduksi di Indonesia di sini, dan marketnya sudah melanglang buana sampai ke Afrika ya. Mungkin nanti saya Hedansyah dari Putra Pusada. Terima kasih Pak. Tentang agrofik kebetulan kami diberi kesempatan ya kemarin untuk melakukan sedikit percobaan ya dengan saya nggak tahu dengan tiba Bapak langsung atau dari. Nah, sebetulnya budaya ini aplikasinya tidak sebetulnya kalau kita mengikuti teknologinya itu sejak dari penyiapan lahan. Fenolik itu dia semacam tadi Bapak jelaskan adalah termasuk fungi sida ya. Bagus. Yang kedua, sudah mengendalikan Ganoderma dengan berbagai macam cara, tetapi agak berhasil. Agak. Kemudian yang ketiga, pilihan 3, tapi nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan setelah ini berhasil. Yang pilih nomor 2, 7 tangan Pak. Utara. Tadi dibilang Pak Agus dari BTC BJD adalah guru kita juga. Izin bertanya kepada Pak Agus dan izin kepada Bapak-Bapak Ibu peserta. Sedikit saya menyampaikan kenapa tadi saya tunjukkan tentang masalah pertanyaan Pak Agus gagal. Ya karena kita sudah bukan 20 tahun lagi Pak, sudah adakan penanaman dengan jenis bahan varietas yang M3 juga. Kemudian kita melakukan juga pemberian trichoderma. Sudah dihitung, nanti sudah berapa habisnya sudah bisa dihitung, nanti bisa 60%, 70%.
Ralat Pak, PM6. PM6. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, itu kita harus membuat semua proses sanitasinya dengan bagus sebelum kita membuat tanam semulanya. Saya rasa sebelum ini ada juga presenter yang analisis, adakah kita mempunyai populasi yang mempunyai tanah yang sama tetapi tergolong di dalam kumpulan yang berbeda. Ternyata mereka tidak ada, mereka ada sesuatu itu dengan betul. Dan apa yang kita nampak di sini, setiap siklus tanam semula serangan hama itu menjadi lebih agresif. Resisten itu bukan bermarah. Tentunya karena sudah sore menjelang malam, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bukan Next. Oke, ya dan Mas, kalau misalnya kita lihat di stand itu diproduksi oleh PT dan Mas Sejahtera yang merupakan perusahaan yang di bawah Sinar Mas Agri. Jadi Sinar dan Mas ini juga dapat Ganoderma seed planting material moderat toleran ya, Ganoderma. Jadi untuk peluasannya di lapangan ini Pak, di penanaman di lapangan ini kalau untuk satu planting material aja kan bisa juga dia tumbang ketahanannya. Jadi kalau dari yang disampaikan tadi dari Topaz, dari apa ini? Sinar Mas, nanti berikutnya ASTP Bakri itu dan lain-lain itu bagus. Ada yang upper timber, bahkan ada yang basal timber. Kalau yang sekarang ini kita sering banyak pelaporan itu upper timber. Nah kemudian trial yang disuguhkan tadi kan untuk rubber blok sendiri itu yang saya tanyakan apakah sudah dari sekian banyak spesies itu atau hanya beberapa saja spesies. Menghantam sawit kita seperti kata Pak Petersen yang diberikan oleh Pak Agus tadi, 2030 tidak ada lagi sawit karena sudah dihabisi oleh teman-teman. Kita tidak mau itu. Jadi tadi yang